Ramadhani. Hadir, Bu. Bunga Anjali. Hadir, Bu. Denta Pezura. Alhamdulillah untuk hari ini anak-anak masuk semua ya. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Anak-anak sekalian semuanya masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu mempelajari tentang Puasa Ramadan. puasa di bulan Ramadan. Nah, pengertian puasa itu sendiri apa? Menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, selanjutnya, kalau ketentuan puasa ada berapa? 3. Ada 3, bagus. Apa saja yang pertama? Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Yang kedua, Syarat sah puasa. syarat sah puasa. Yang ketiga, Rukun puasa. rukun puasa. Pintar, alhamdulillah masih ingat pembelajaran kita yang minggu kemarin. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya yaitu yang pertama, lihat ke papan tulis. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan contoh amal kebaikan pada bulan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi amal kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan dan dengan santun. Terus yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui pengertian salat tarawih dengan baik. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengetahui pengertian tadarus Al-Quran ya. Jadi sebelum kita memasuki ke materi kita memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, anak-anak alat tulisnya yang belum keluar dikeluarkan dulu. Buku, pena, ya. Duduknya yang belum rapi dirapikan dulu. Dirapikan, yang kurang rapi dirapikan pakaiannya biar kita siap untuk belajar, ya. Sudah siap? Sudah siap belajar biar lebih semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Sebelum masuk materi kita tepuk semangat dulu. Nah, tepuk semangat. 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 Sudah semangat? Sudah semangat, iya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan gambaran pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, setelah kamu mengamati, melihat video yang ada di sini nanti, kita akan mengadakan tanya jawab. Setelah itu baru kita akan mengadakan diskusi, ya. Dan di akhir pembelajaran nanti ada yang namanya evaluasi. Di sini nanti Ibu akan membagikan lembar kerja dan kalian akan mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan nanti. Nah, untuk sekarang kita melihat video dulu ya. Tolong diperhatikan. Waalaikumsalam sahabat. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ayah bilang kalau di bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih di malam hari. Itulah tadi penampilan video tentang kebaikan di bulan Ramadan. Nah, setelah kalian mengamati, melihat, mendengar video tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ayo. Apakah salat tarawih bisa dilakukan pada bulan-bulan yang lain? Apakah sholat tarawih bisa dilakukan di bulan-bulan yang lain? Sebelum Ibu menjawab, ada anak-anak Ibu yang lain yang bisa menjawab? Ya, Bu. Nah, ya. Tidak, karena salat tarawih hanya dikerjakan pada bulan Ramadan. Iya, bagus sekali ya. Jadi Ibu tambahkan sedikit, sholat tarawih ini adalah
bulan Ramadan, yaitu di malam setelah sholat Isya. Ya, paham ya? Paham. Itu memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu sangat senang berbuat kebaikan, ya. Contohnya, di antara contoh-contoh perbuatan baik yang selalu dilakukan Rasulullah, yang pertama yang kita lihat tadi yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat Isya di bulan Ramadan, ya. Hukum sholat tarawih ini adalah sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan, ya. Dan pelaksanaan sholat tarawih ini boleh di rumah dan boleh berjamaah di masjid. Dan untuk rakaatnya ini ada 2 macam. Yang pertama 8 rakaat. 8 rakaat itu 4 rakaat 1 salam. Jadi 8 rakaat itu 2 kali salam karena dibagi 2. Terus yang kedua yaitu sholat tarawih 20 rakaat. Ini mengerjakannya 2 rakaat 1 kali salam. Jadi dalam 20 rakaat itu terdapat 10 kali salam, ya. Kebaikan yang sering dilakukan Rasulullah pada bulan Ramadan yang selanjutnya yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ini artinya mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran ini berarti membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhrajnya yang benar atau dengan membacanya dengan fasih, ya. Tadarus Al-Quran ini bisa dilakukan sendiri-sendiri dan juga bisa dilakukan bersama-sama. Tapi lebih dianjurkan bersama-sama karena ada yang membaca Al-Quran, ada yang menyimak, ya. Dan juga kita mempelajari isi kandungan surah Al-Quran tersebut. Dan yang ketiga ini memperbanyak sedekah, ya. Bersedekah ini sendiri artinya memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dengan niat ikhlas, dan yang kita berikan itu bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, ya. Jadi jangan sampai bersedekah ini karena minta dipuji. Jadi kita bersedekah ini niatnya minta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Paham, ya? Ya, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi per kelompok. Jadi kelompoknya ini yang sudah dibagikan, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini ada lembar kerja, kamu kerjakan, ya. Nanti di sini tulis nama, dikerjakan, boleh melihat buku paket atau berdasarkan video tadi, ya, juga boleh. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, silakan dikerjakan. Dikasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal untuk nanti dipresentasikan ke depan, ya. Nah,
Ibu acak ya untuk ke depan untuk mempresentasikannya. Kita mulai dari kelompok 3 ya. Kita mulai dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 siapa? Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mewakili kelompok 3. Keutamaan dalam melakukan sedekah di bulan Ramadan. Satu orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan. Dua, berbagi obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Tiga, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. 4. Sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seorang. 5. Sebagai penghapus kesalahan. 6. Sedekah merupakan pembersih harta dan mencucikannya dari kotoran. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 3 tentang sedekah ya. Jadi setelah mendengar presentasi dari hasil dari kelompok 3, untuk yang lain ada yang ditanyakan atau beri tanggapan kepada kelompok 3, silakan. Ayo dari kelompok 1. Apakah bersedekah hanya berupa uang dan barang saja? Apakah bersedekah hanya berbentuk uang atau barang saja? Sebelum Ibu menjawab, anak-anak yang lain ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ayo dari kelompok 2. Tidak, boleh dengan yang lain. Tidak jawabannya. Jadi boleh dengan yang lain. Bagus. Jadi Ibu tambahkan sedikit ya. Bersedekah itu bukan berarti hanya dengan memberi uang atau memberi makanan atau memberikan barang atau ya barang, tetapi sedekah itu boleh juga dengan yang lainnya seperti yang dijawab oleh Pani tadi. Bersedekah itu bisa juga dengan tenaga. Bagaimana bersedekah dengan tenaga? Bersedekah dengan tenaga misalnya lagi di jalan melihat ada nenek-nenek lagi bawa berat belanjaannya barang, kamu membantu nenek tersebut untuk membawakan barangnya tadi, itu sudah termasuk sedekah. Senyum dengan orang-orang itu sudah termasuk sedekah ya. Jadi sedekah itu intinya apabila kita melakukan perbuatan baik tapi dengan niat ikhlas karena hanya meminta ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah termasuk sedekah. Paham ya sampai di sini? Jadi untuk selanjutnya kelompok 2. Silakan. Tadi diskusi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuki evaluasi ya. Di sini Ibu akan membagikan soal, dikerjakan bukan per kelompok tapi dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nilainya ini masing-masing untuk menentukan paham atau belum apa yang kita pelajari hari ini. Nama ditulis.
Selanjutnya kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah, jadi pada bulan Ramadan itu kita dianjurkan memperbanyak kebaikan karena Rasulullah SAW itu suka berbuat kebaikan, dan adapun contoh-contoh perbuatan baik yang dilakukan Rasulullah SAW yaitu yang pertama, sholat tarawih ini sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ini artinya membaca Al-Quran secara tartil dan dengan tajwid dan mahraj yang benar atau secara pasif. Dan yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Jadi bersedekah ini artinya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya kalian pelajari materi kita yang untuk pertemuan berikutnya yaitu manfaat puasa Ramadan, ya. Dipelajari di rumah, boleh di buku yang ini atau di internet cari linknya tentang manfaat puasa Ramadan.